Halo kelas 11, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita masih di topik sel. Nah, hari ini kita masuk ke perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke sini, minggu lalu kita sudah bahas semua organel-organel sel. Tapi saya belum pernah bilang ya bahwasannya sel itu cuma ada dua jenis, yaitu sel hewan dan juga sel tumbuhan. Jadi nggak ada sel manusia. Nah, lalu pada tubuh manusia itu selnya itu termasuk sel apa? Itu termasuk sel hewan gitu ya. Nah, supaya tahu membedakan yang mana sel hewan dan sel tumbuhan, maka kita akan bahas berdasarkan tabel yang sudah saya sediakan. Nah, ini ada beberapa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu mengenai ukuran. Sel hewan itu ukurannya lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Jadi kalau kita bandingkan didekatkan selnya, sel hewan itu dia bentuknya lebih kecil daripada sel tumbuhan, walaupun sebenarnya dua-duanya ini ukurannya sangat kecil gitu ya. Selanjutnya itu mengenai bentuk sel. Sel hewan bentuknya itu biasanya bulat atau lonjong atau cenderung bulat gitu. Dan biasanya dia itu bentuknya beragam dan bisa berubah-ubah. Sementara kalau sel tumbuhan itu biasanya bentuknya memiliki segi, bisa segi 5, bisa segi 4, bisa segi 6, dan bentuknya itu tetap, jadi tidak bisa berubah-ubah. Berbeda dengan sel tumbuhan. Berbeda dengan sel hewan. Kalau sel hewan dia bisa berubah-ubah, kalau sel tumbuhan dia tetap. Lalu, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Sementara sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Itulah sebabnya makanya sel hewan itu tingkat elastisitasnya itu tinggi, sedangkan sel tumbuhan itu tingkat elastisitasnya sangat rendah. Itu juga sebabnya ketika kamu cubit, coba dulu dicubit sedikit tangannya. Dicubit artinya coba ditarik ke arah keluar ya kan. Nah, ketika kamu cubit lalu dilepas, itu biasanya akan kembali ke bentuk semula. Artinya dia sel kita itu elastis. Berbeda ketika kamu cubit contohnya itu daun tumbuhan. Nah, ketika kamu cubit daun tumbuhan, itu biasanya dia langsung lepas atau tidak elastis, langsung koyak, langsung rusak. Itulah karena tadi sel tumbuhan itu punya dinding, berarti dia sifatnya kaku ya, tidak elastis. Sementara kalau pada sel hewan dia nggak punya dinding, dia cuma dilapisi oleh selaput atau membran. Makanya kita itu selnya itu lebih elastis daripada sel tumbuhan. Lalu pembeda selanjutnya itu ada plastida. Sel tumbuhan punya plastida, sel hewan tidak punya plastida. Sudah jelas kemarin saya jelaskan karena sel tumbuhan itu melakukan fotosintesis sementara sel hewan itu tidak ya. Makanya hewan tidak punya plastida, sel tumbuhan punya plastida. Jadi manusia itu juga tidak punya plastida. Selanjutnya ada vakuola. Ini juga kemarin saya sudah jelaskan, vakuola pada sel hewan itu kecil-kecil tapi dia lebih dari satu, banyak ya. Kalau pada sel tumbuhan itu vakuolanya besar dan letaknya itu di tengah. Dan strukturnya itu sangat besar, jumlahnya satu di tengah gitu ya. Lalu selanjutnya ada lisosom. Lisosom itu pada sel hewan itu banyak, sementara pada sel tumbuhan itu sedikit atau bisa juga tidak ada. Nah, kenapa demikian? Karena fungsi lisosom di sini sudah digantikan oleh vakuola. Ya, tadi kan pada sel tumbuhan vakuolanya banyak ya. Vakuolanya maksud saya besar ya. Jadi fungsinya itu sudah digantikan oleh si vakuola. Selanjutnya ada glioksisom. Pada sel hewan itu nggak punya glioksisom. Kenapa? Karena glioksisom itu fungsinya dia untuk memproduksi bahan-bahan untuk proses pembelahan atau pertumbuhan dinding sel untuk mendukung pembelahan pada sel tumbuhan gitu ya. Makanya glioksisom itu nggak ada pada sel hewan. Nah, glioksisom hanya ada pada sel tumbuhan. Selanjutnya sentrosol dan sentriol. Sentrosom dan sentriol. Sentriol ini kalau dia cuma sebiji, tapi kalau dia udah gabung dua itu namanya sentrosom ya. Nah, ini ada pada sel hewan, tidak ada pada sel tumbuhan. Kenapa? Sentrosom atau sentriol ini fungsinya sama dengan glioksisom, membantu proses pembelahan sel. Nah, walaupun dia perannya sama, tapi sebenarnya punya fungsi khusus yang berbeda. Kalau glioksisom itu tadi kan dia penyedia. Sehingga karena dia penyedia, maka dia merangsang terjadinya pembelahan. Kalau dia sentriol atau sentrosom, itu memang dia yang nanti menarik supaya sel hewan yang elastis itu
terjadi pembelahan gitu. Jadi fungsinya sama-sama berperan dalam pembelahan sel. Kalau glioksisom itu pada sel tumbuhan, sentriol, sentrosom itu pada sel hewan. Selanjutnya ada flagel atau silia. Flagel atau silia ini ada pada sel hewan, itu pun tidak semua sel hewan punya. Kalau sel tumbuhan sudah pasti tidak punya flagel ataupun silia. Nah, flagel atau silia ini fungsinya itu sebagai alat gerak. Nah, karena ada sel hewan yang terdiri dari satu sel, contohnya itu seperti amoeba, paramecium. Paramecium itu punya silia ya. Lalu nanti ada euglena, itu dia punya flagel. Nah, itu digunakan untuk alat gerak supaya sel itu bisa melakukan pergerakan gitu. Selanjutnya itu ada Golgi. Nah, Golgi ini tidak ada pada sel tumbuhan. Kenapa? Karena pada sel tumbuhan yang adanya itu diktiosom. Kemarin saya udah jelaskan, Golgi dan diktiosom itu fungsinya sama, bentuknya juga sama. Cuman perbedaannya itu tadi, diktiosom ada pada sel tumbuhan, Golgi ada pada sel hewan, fungsinya sama. Selanjutnya ada sambungan antar sel. Kalau pada sel hewan, sambungan antar selnya itu disebut dengan desmosom. Kalau pada sel tumbuhan itu disebut dengan plasmodesmata. Nah, desmosom itu kalau pada sel hewan itu dia seperti itu, strukturnya itu terdiri dari protein. Jadi proteinnya itu saling berkaitan. Fungsinya itu untuk transport ya, transport zat dari sel yang satu ke sel yang lain. Nah, kalau pada sel tumbuhan itu namanya plasmodesmata. Plasmodesmata itu ada di dinding sel. Jadi kalau kita perhatikan, nanti kamu boleh nanti search struktur dinding sel. Kebetulan saya nggak sediakan gambarnya. Di situ nanti ada bintik-bintik. Di dinding sel itu ada dia titik-titik. Nah, itu adalah saluran plasmodesmata untuk menghubungkan sel tumbuhan yang satu dengan sel tumbuhan yang lain supaya bisa melakukan transport zat. Jadi fungsinya sama ya. Cuman kalau pada sel hewan namanya desmosom, pada sel tumbuhan namanya plasmodesmata. Oke, next slide. Saya jelaskan lebih lanjut mengenai dinding sel karena kemarin kelupaan sepertinya menjelaskan ini ya. Jadi dinding sel itu fungsinya untuk pengangkutan antar sel dan memberikan kekuatan dari sel atau rigiditas gitu ya. Itulah sebabnya sel tumbuhan itu lebih kuat daripada sel hewan. Kenapa? Karena tadi dia punya pelindung yang kaku dan keras ya, berupa dinding sel. Lalu terdapat 3 lapisan pada dinding sel. Ada dinding primer, ada dinding sekunder, ada lamela tengah. Kalau dinding primer itu mulai terbentuk ketika sel itu mulai melakukan pembelahan. Ketika selnya sudah melakukan pembelahan, yang pertama terbentuk itu adalah dinding primer. Lalu dinding sekunder itu terbentuk karena penebalan. Jadi ketika dia nanti sudah terbentuk primernya, lama-lama nanti dia akan mengalami penebalan ya di pertumbuhan selnya itu. Nah, waktu penebalan itu terbentuklah dinding lapisan yang kedua, yaitu sekunder. Lalu lamela tengah. Nah, di lamela tengah inilah tadi yang terdapat plasmodesmata untuk menghubungkan dinding yang satu dengan dinding sel yang lain. Gitu ya. Next. Ini ada transport membran. Transport itu berarti transport berarti dia ada perpindahan ya. Ini maksudnya adalah perpindahan zat dengan melewati membran gitu. Nah, fungsinya itu untuk menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat dari satu sel ke sel yang lain, atau dari konsentrasi dari dalam sel dan juga dari luar sel, itu supaya stabil pH-nya, stabil juga zatnya. Lalu untuk membuang sisa metabolisme dan juga membuang zat-zat yang berbahaya dari dalam sel. Itu fungsi transport membran. Nah, transport membran ini ada 2 gerakan zatnya. Tadi kan dia transport perpindahan ya. Nah, perpindahannya itu ada 2 jenis gerakan, dibedakan menjadi 2, ada transport pasif, ada transport aktif. Kita bahas satu persatu. Nah, kalau dia transport pasif itu perpindahannya tidak butuh energi. Jadi perpindahan zat dari luar ke dalam atau perpindahan zat dari sel satu ke sel lain itu nggak pakai energi. Contohnya difusi osmosis. Kalau transport aktif itu perpindahannya pakai energi. Nah, kenapa pakai energi? Karena dia melawan gradien konsentrasi. Itu contohnya endositosis dan eksositosis. Nah, maksudnya apa kan gitu ya? Pasti banyak pertanyaan. Oke, saya akan jelaskannya satu persatu. Yang pertama itu transport pasif dulu. Tadi transport pasif itu perpindahan energi tanpa perpindahan zat maksud saya tanpa membutuhkan energi. Contohnya itu difusi. Difusi dibagi menjadi 2. Ada difusi sederhana, ada difusi yang terfasilitasi.
Kalau yang difusi sederhana itu perpindahan larutan dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang rendah atau hipotonis, sehingga konsentrasi kedua larutan tersebut menjadi sama. Jadi di sini tujuannya itu adalah membuat konsentrasi larutannya itu sama di luar sel dan juga di dalam sel, atau di sel yang satu dan juga di sel yang lain. Supaya sama konsentrasinya, maka terjadilah perpindahan tadi. Tadi yang berpindah itu adalah larutannya, bukan pelarutnya. Dan di sini ada dua istilah. Kamu harus ingat, ada pelarut, ada larutan. Pelarut itu air, larutan itu zat. Pelarut itu air, larutan itu zat gitu ya. Jadi pelarut itu yang membuat zatnya itu konsentrasinya rendah. Jadi ketika di dalam suatu zat banyak pelarut, maka banyakkan pelarutnya daripada larutannya, maka disebut zat itu adalah hipotonis. Artinya apa? Konsentrasinya rendah. Lebih banyak zat pelarut di situ daripada zat terlarut atau larutan gitu ya. Nah, kalau dia disebut yang hipertonis itu adalah ketika di situ larutannya terlalu pekat. Artinya terlalu pekat di situ dia hanya memiliki sedikit konsentrasi air. Berarti konsentrasi zat terlarut atau larutannya itu lebih banyak daripada airnya. Makanya dia pekat gitu ya. Contoh nih, ketika kamu masukkan garam ke dalam air. Nah, ketika kamu masukkan 1 sendok garam ke dalam 1 gelas air. Nah, itu disebut larutannya itu adalah larutan yang hipotonis. Bila dibandingkan kamu masukkan garam 5 sendok ke dalam 1 gelas air, sudah pasti lebih hipertonik yang 5 sendok garam daripada yang 1 sendok garam. Itu perbedaan hipertonis dan juga hipotonis. Nah, jadi ini perpindahan larutan. Larutannya yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Supaya apa? Supaya konsentrasinya sama. Hipotonis. Maksud saya isotonis gitu ya. Contoh di gambar. Coba perhatikan gambar nih, ada 1 gelas air, dimasukkanlah sirup ke dalamnya. Nah, kamu bisa lihat di situ ada air yang warnanya hijau. Lalu sirup itu yang warnanya merah ya. Kamu lihat di gelas yang pertama dulu. Nah, lalu nanti lama-kelamaan itu akan bergerak, molekul zat yang warna merah itu akan berbaur dan bercampur dengan zat yang warna biru. Sehingga nanti dia akan terbentuk larutan seperti yang di gelas yang nomor 3. Nah, di gelas yang nomor 3 di situ sudah tercampur, artinya dia sudah rata. Kalau di yang nomor 1, dia itu cenderung di atas terlalu banyak air, di bawah terlalu banyak sirup gitu ya. Jadi dia pekat dan yang di bawah sangat pekat, yang di atas sangat hipotonis gitu, yang di bawah sangat hipertonis. Lalu terjadilah tadi proses difusi. Jadi difusi itu tadi pergerakannya ya. Pergerakan larutan dari konsentrasi yang hipertonis yang di bawah ke larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonis yang di atas. Jadi dia itu bergerak dan berbaur bercampur. Jadi terjadilah dia kesamaan konsentrasi larutan atau isotonis. Itu disebut difusi sederhana. Saya rasa bisa dipahami ya. Selanjutnya itu ada difusi terfasilitasi. Nah, konsepnya sama. Ada perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tapi di sini dia dibantu oleh substansi protein pembawa. Nah, jadi kamu masih ingat nggak? Ini adalah lapisan fosfolipid bilayer pada membran sel. Nah, jadi ingat nggak ada protein integral di situ ya? Protein integral itu bukan nggak punya fungsi, jadi fungsinya itu untuk transport membran seperti ini ya. Jadi ketika terjadi transport membran, dia itu ada zat-zat tertentu yang boleh lewat melalui protein pembawa. Protein pembawa itulah protein integralnya. Jadi dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar itu proses perpindahannya dibantu oleh protein pembawa. Konsepnya sama. Jadi tujuannya pun sama, supaya sama konsentrasi yang di luar sel dengan konsentrasi yang di dalam sel. Gitu ya. Jadi contoh nih, di luar terlalu banyak protein, di dalam terlalu banyak air. Nah, mereka itu akan saling transfer, maka airnya sebagian dikeluarkan, proteinnya sebagiannya dimasukkan. Ya, jadi protein itu supaya bisa masuk, dimasukkanlah dia melalui si protein pembawa. Kalau airnya dikeluarkanlah dia melalui kepala fosfat yang suka air, ya kan? Oke. Saya rasa bisa juga dipahami. Selanjutnya itu ada osmosis. Nah, osmosis ini perpindahan zat pelarut, jadi airnya yang berpindah.
Bedakan dengan difusi. Tadi yang difusi yang berpindah adalah larutannya. Kalau osmosis yang berpindah itu adalah pelarutnya, airnya. Dari larutan yang hipotonis ke larutan yang hipertonis. Nah, di sini biasanya siswa-siswa itu sering miskonsepsi, salah konsep. Maksudnya itu hipertonis bukan larutan yang banyak ya. Hipotonis bukan larutan yang sedikit. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan jumlah larutan gitu ya. Jadi di sini itu supaya seimbang konsentrasinya, nggak peduli mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, pokoknya dia seimbang, gitu ya. Nah, kamu bisa lihat di contoh. Sebelum ke situ, ini perlu diingat, kalau osmosis ini itu transportnya itu harus melalui membran semi-permeabel atau selektif permeabel. Masih ingat ya, membran sel itu sifatnya selektif permeabel, artinya dia boleh menyeleksi siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk ke dalam sel, atau menyeleksi siapa yang boleh keluar atau siapa yang tidak boleh keluar dari sel, itu selektif permeabel. Nah, ini dikasih contoh yang botol pertama dulu ya. Itu keadaan di botol pertama itu di antara membran selektif permeabel di sebelah kiri itu di situ banyak molekul airnya. Jadi yang warna biru itu air ya. Lalu di situ itu molekul gulanya hanya satu. Molekul gula itu di situ digambarkan warnanya merah yang besar, itu molekul gula. Nah, itu kan nggak isotonis ya. Nggak isotonis, dia nggak seimbang. Nah, karena dia nggak seimbang, maka terjadilah proses osmosis. Nah, ingat, osmosis tadi yang berpindah adalah pelarutnya. Makanya di situ nggak ada perpindahan molekulnya nggak sama sekali berpindah. Jadi kalau kamu lihat di kiri dia masih satu molekul gula, di kanan pun di gelas yang kedua juga masih satu molekul gula. Jadi yang berpindah itu adalah zat pelarutnya, airnya dari yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah kanan terlalu banyak gula, sedikit air. Maka air yang dari kiri pindah ke kanan. Itu dia ya, dan perpindahannya itu melalui membran selektif permeabel. Next. Ini adalah transport aktif. Nah, kalau transport aktif tadi contohnya ada endositosis sama eksositosis ya. Sebelum ke endositosis dan eksositosis, nggak apa-apa, endositosis eksositosis dulu aja. Ini transport yang dua jenis contohnya tadi. Kalau dia eksositosis itu adalah ada kata ekso. Ekso berarti keluar, berarti dia proses mengeluarkan suatu zat dari dalam sel gitu ya. Kalau dia endositosis ada kata endo, endo itu dalam. Berarti dia proses memasukkan ke dalam sel suatu zat gitu ya. Diingat kembali kalau eksositosis proses mengeluarkan suatu zat dari dalam sel. Kalau endositosis itu adalah proses memasukkan suatu zat ke dalam sel gitu ya. Nah, ini ada dua jenis, ada fagositosis, ada pinositosis. Kalau fagositosis itu, fagosit itu adalah padatan. Kalau pino itu cairan. Jadi kalau fagositosis yang masuk itu berupa padatan. Kalau pinositosis yang masuk itu berupa cairan. Nah, kamu bisa lihat prosesnya. Jadi proses pemasukan dan pengeluaran zat melalui membran ini dia prosesnya seperti digambar. Jadi ketika ada zat yang mau masuk itu nanti dia akan dibungkus oleh si membran sel. Lalu nanti membran selnya memisahkan diri. Udah masuklah dia ke dalam. Kalau itu proses endositosis ya, masuklah dia ke dalam. Nah, sampai di dalam itu akan diantar ke tempat yang membutuhkan. Nah, setelah itu nanti setelah diantar maka si membrannya itu kembali lagi. Jadi dia itu seperti angkutan ya. Lalu kalau proses pengeluaran pun gitu. Kan tadi di dalam sudah ada membran nih ya kan, sudah ada membran. Nah, itu diikatlah di dalam contoh protein mau keluar tuh ya. Maka proteinnya dibungkus. Setelah proteinnya dibungkus itu nanti akan dikeluarkan. Jadi nanti membrannya itu akan bersatu dengan membran yang ada di ujung gitu ya. Jadi nanti keluar zatnya, membrannya itu, membran pembawanya itu akan bersatu. Nah, itu proses eksositosis dan juga endositosis. Nah, jadi ini tadi contohnya itu adalah pompa ion Na positif dan juga K positif. Jadi Na positifnya itu dia yang proses yang Na positif itu dia Na positif dari luar ke dalam. Na positif dari luar ke dalam berarti apa itu? Endositosis ya. Kalau K positif dari dalam keluar berarti dia eksositosis. Nah, ingat,
Nah, kamu lihat yang paling atas itu, ini adalah membran ya. Ini membran selektif permeabel kan gitu. Yang di atas membran itu adalah di luar sel. Yang di bawah membran itu keadaan di dalam sel. Nah, jadi di luar sel itu sangat banyak Na positif, sedangkan di dalam sel itu sangat banyak K positif. Jadi yang petak-petak itu Na positif, yang lonjong-lonjong itu K positif gitu ya. Nah, jadi transport aktif ini perbedaannya dari transport pasif. Kalau transport pasif itu tadi perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu ya. Contoh, di dalam sel itu terlalu banyak protein, sementara di luar sel itu terlalu sedikit protein, maka proteinnya pindah tuh. Berarti itu terjadi proses difusi ya kan. Proteinnya pindah keluar supaya apa? Supaya konsentrasi di dalam sel dan di luar sel konsentrasi proteinnya itu sama kan gitu ya. Lalu keadaan kedua, ketika air di dalam sel terlalu sedikit, sedangkan air di luar sel itu melimpah-limpah. Sementara kan sel kita juga butuh air gitu kan. Maka terjadilah perpindahan air dari luar sel menuju ke dalam sel kan gitu ya. Nah, kenapa bisa berpindah? Karena di luar terlalu banyak, di dalam terlalu sedikit. Tujuannya dia isotonis supaya seimbang. Nah, ini berbeda dengan transport aktif. Kalau transport aktif, dia nggak peduli banyak atau sedikit, pokoknya kalau dia butuh maka dia minta. Oleh sebab itu, maka transport aktif ini dia butuh energi. Jadi gini nih contoh. Contoh di dalam udah udah banyak protein di dalam. Di luar proteinnya cuma sedikit, tapi masih ada protein di luar gitu ya. Nah, walaupun di dalam sel itu proteinnya udah banyak, tapi ternyata sel kita itu butuh protein yang lebih banyak lagi. Maka dia mau ambil protein yang dari luar. Sementara kan konsep transport membran nggak boleh gitu. Di dalam kan udah banyak, jangan ambil lagi dari luar. Seharusnya dari dalam dikeluarkan kan gitu. Tapi kalau dia transport aktif enggak. Karena kita butuh lebih banyak, maka kita ambil dari luar lagi. Nah, proses supaya yang dari luar itu masuk ke dalam, karena dia melawan gradien zat, artinya dia melawan yang seharusnya dia nggak boleh masuk karena di dalam udah banyak gitu, tapi dia harus masuk. Kenapa? Karena di dalam membutuhkan. Nah, supaya dia bisa masuk ke dalam sel itu si protein tadi, maka itu harus ada yang mendorong. Yang mendorong dia masuk ke dalam sel itulah yang disebut dengan energi. Makanya transport aktif tadi pakai energi, kalau transport pasif tadi tidak pakai energi. Nah, energi itu disebut dengan ATP ya. Adenosin trifosfat, saya terjemahkan artinya ini ya. Adenosin trifosfat. Ada trifosfat, berarti fosfatnya ada 3. Jadi nanti energi sebelum digunakan, energinya masih utuh, itu namanya adenosin trifosfat. Tapi nanti kalau energinya udah dipakai, berarti fosfatnya udah dipakai. Jadi berkurang 1. Setelah dia digunakan menjadi adenosin difosfat. Di artinya 2, tri artinya 3 tadi ya. Jadi adenosin trifosfat kalau sudah digunakan energinya berubah menjadi adenosin difosfat gitu ya. Nah, kamu bisa lihat itu bentuk adenosin itu dalam yang bentuknya itu itu bentuk apa sih ya namanya? Yang warnanya biru tua. Coba dilihat di gambar, warnanya biru tua tuh. Nah, yang tanda panah warnanya biru muda itu nggak ada artinya, itu cuma sebagai penunjuk aja arah ya. Itu penunjuk arah aja. Nah, jadi saya kasih contoh nih. Contohnya, itu kan di luar udah banyak kali natriumnya kan. Di luar banyak kali sebenarnya udah natrium. Tapi ternyata kita nggak butuh natrium di dalam sel. Maka natrium di dalam sel itu harus dikeluarkan walaupun di luar udah terlalu banyak natrium gitu ya. Nah, proses pengeluarannya itu lihat di tanda panah. Yang tanda panah yang ada warna orange-nya. Nah, itu yang segi 6 warna orange itu ada tanda panah di situ warna putih kan. Nah, itu ketika dia itu mau keluar maksud saya, dikeluarkan dari sel, itu keluarnya dia melalui si protein integral ya, melalui protein integral. Lalu masuklah dia ke protein integral itu. Nah, setelah dia masuk, maka datanglah si ATP. Nah, lihat di protein integral yang pertama, di situ sudah masuk dia Na positifnya. Lalu lihat di protein integral di yang kedua. Di situ dia sudah digunakan satu energi dari fosfat, sehingga nanti yang tinggal di dalam sel itu energi fosfatnya tinggal 2. Udah.
masuklah energi dari fosfat masuk ke dalam. Ketika energi fosfat sudah masuk ke dalam di protein integral yang kedua, maka dilepaskanlah keluar si Na positif. Itu proses pengeluaran, berarti ini adalah eksositosis. Nah, lalu yang kedua, peristiwa endositosis. Kamu bisa lihat di yang nomor di protein integral yang nomor 3. Nah, ini sebenarnya kan di dalam sel sudah sangat banyak K positif kan gitu ya. Udah banyak kali K positif. Tadi K positif itu yang warna kuning ya, yang lonjong. Nah, si K positif yang udah banyak kali di dalam ini, tapi ternyata kita masih butuh K positif, maka kita ambil lagi dari luar. Nah, K positif dari luar yang sedikit itu harus masuk ke dalam sel. Caranya sama seperti si Na positif tadi keluar dari sel. Jadi dia masuk lagi melalui protein integral, lalu nanti singgahlah juga di situ ATP, itu ada satu ATP itu. Nah, lalu ketika ATP-nya sudah ada di situ, itu akan mendorong supaya si K positif itu masuk ke dalam sel. Nah, itu dia konsep transport aktif. Jadi dia menggunakan energi, harus ada pendorongnya, harus ada energinya. Saya rasa cukup jelas. Nah, demikian penjelasan saya hari ini. Silakan kamu pindahkan ke buku catatanmu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan bahas mengenai pembelahan sel. Tapi bukan minggu depan ya, hari apa kita untuk pertemuan selanjutnya ya, bukan minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai pembelahan sel. Tapi sebelum ke pembelahan sel, nanti setelah ini kamu silahkan lihat di postingan tugas. Di situ nanti kita akan melakukan praktikum singkat. Nanti coba kamu jelaskan apa yang terjadi di dalam praktikum yang kita lakukan nanti. Begitu. Oke, sekian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa dicatat materinya lalu dilaporkan ke Google Classroom. Selamat pagi.